Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dedi Soleman, di aksi nyata topik kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, merefleksikan pembelajaran murid. Saya, Dedi Soleman SPT, dari SD Negeri Slawi-Wetan 01. Merefleksi pembelajaran murid. Merefleksi pembelajaran murid merupakan proses di mana peserta didik secara aktif dan sadar mengevaluasi dan memahami perkembangan serta pencapaian mereka dalam proses belajar mengajar. Aktivitas ini melibatkan peserta didik untuk memeriksa kembali berbagai pengalaman belajar, tugas, dan proyek yang telah mereka selesaikan. Tujuan refleksi pembelajaran peserta didik. Dengan melakukan refleksi secara teratur, peserta didik dapat memperkuat pemahaman mereka, meningkatkan kinerja akademis, dan mengembangkan keterampilan metakognitif yang penting untuk pembelajaran seumur hidup. Merefleksikan pembelajaran peserta didik juga merupakan sarana bagi guru untuk memahami cara-cara yang efektif dalam menyampaikan materi dan mendukung perkembangan individu peserta didik. Dengan demikian, refleksi pembelajaran memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu peserta didik menjadi pembelajar yang lebih efektif dan berdaya. Manfaat merefleksi pembelajaran peserta didik. 1. Peningkatan pemahaman. Yang kedua, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, peningkatan pemahaman dengan merefleksi pembelajaran mereka, peserta didik dapat lebih mendalami pemahaman materi yang telah dipelajari. Proses ini memungkinkan mereka untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya dan mengidentifikasi pola-pola dalam pembelajaran mereka. Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Refleksi membantu peserta didik mengenali kelebihan dan kekurangan dalam belajar mereka. Dengan mengetahui area di mana mereka memerlukan perbaikan, mereka dapat mengarahkan upaya mereka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Instrumen penilaian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini contohnya seperti ini, ya, ada rubrik penilaian ketercapaian, ya, saat presentasi, ya. Ini ada aspek, ya, aspeknya tata bahasa, sikap, keterampilan berbicara. Ini juga sebagai guru juga bisa memberikan survei gambaran, ya, perasaan peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Apa itu senang sekali, senang, biasa saja, atau tidak suka. Ya, sebagai guru kita harus tahu, ya, emosi peserta didik masing-masing. Rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya contohkan modul ajar berdiferensiasi, ya. Ini bisa dilihat contohnya, ya, untuk pembelajaran yang lebih efektif. Ini contoh rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini contoh lampiran-lampirannya, ya, dalam kegiatan berdiferensiasi. Ya, ini ada rubriknya, bahan ajar, nah, lengkap sekali, ya. Nah, ini bisa buat referensi Bapak Ibu. Nah, saya juga ini dilengkapi dengan lembar observasi. Nah, ini tadi, ya, rubrik penilaian ketercapaian, ya, ada emoticon, ya, senang sekali, ya.
lembar penilaian keterampilan, ya, penilaian pengetahuan, ya, lengkap sekali dengan contoh-contohnya. Nah, kalau ini contoh evaluasinya ya dalam bentuk soal ya yang akan Anda kerjakan, juga dilengkapi dengan remedial dan pengayaan. Ya, di sini ada remedial dan pengayaannya juga sudah saya buatkan secara lengkap. Nah, untuk remedial untuk anak-anak yang belum mencapai kriteria ketercapaiannya, untuk pengayaan bagi anak-anak yang sudah mencapai kriteria pencapaian pembelajaran. Berikut ini saya lampirkan dokumentasi proses penyusunan rancangan pembelajaran berdiferensiasi dan penyusunan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya bersama kepala sekolah dan rekan dewan guru. Kita berembuk bersama, kita bermusyawarah bersama untuk menyusun rancangan pembelajaran berdiferensiasi dan penyusunan kriteria ketercapaian pembelajaran. Jadi, pada kali ini saya menyampaikan dokumentasi proses refleksi murid pada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pertama saya mencontohkan ya cara merefleksikan, kemudian masing-masing anak maju ke depan ya menyampaikan refleksi pada pembelajaran saat itu. Ya, bagaimana pembelajarannya bagaimana ya nanti akan disampaikan pada lembar umpan balik. Pada kali ini saya akan menyampaikan bukti penyebaran aksi nyata di YouTube dan screenshot WA. Karena ini saya dalam proses pembuatan videonya, belum saya upload ke YouTube, jadi ini saya pakai screenshot yang aksi nyata yang kemarin. Ya, nanti screenshotnya seperti ini buktinya. Ya, ada di link YouTube-nya dikirim di grup. Kemudian ini screenshot YouTube-nya, tampilan YouTube-nya. Sini saya lampirkan umpan balik peserta didik. Di sini ada Mas Miftahul Farel V. Ramadan. Ya, dia menuliskan umpan balik. Ya, seperti ini contohnya. Bagaimana perasaannya, hal apa yang sudah kamu pelajari hari ini, hal apa yang belum kamu kuasai, hal apa yang akan kamu pelajari lebih lanjut lagi. Ini ya, contohnya seperti ini. Saya sudah lampirkan. Ya, anak-anak rata-rata senang dengan pembelajaran hari ini. Nah, kali ini umpan balik dari Mas Muhammad Aufa Naufal Adlani. Nih, sama tadi dengan Mas Farel. Ini seperti ini, tapi beda jawaban ini. Nah, ini tulisannya anak-anak jadi seperti ini. Ya, setiap anak beda-beda jawabannya. Tapi rata-rata jawabannya mereka senang. Ya. Nah, kalau ini umpan balik dari Mbak Salsabila Putri Malikha. Nah, Mbak Salsa juga menjawab perasaannya pada saat pembelajaran sangat senang. Ya, sama dengan tadi ya. Rata-rata jawaban mereka senang ya karena pembelajarannya asik ya, berdiferensiasi. Kalau ini umpan balik dari Mas Basam Baris At-Sakif. Ya, Mas Basam juga mengungkapkannya perasaannya senang ya pada saat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kali ini umpan balik dari Mbak Sakea Nasira Firda. Mbak Sakea juga perasaannya sangat senang ya saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Ini fungsi dari refleksi itu seperti ini ya. Mereka anak-anak memberikan umpan balik ya. Jadi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, kali ini umpan balik dari Mbak Nadira Zahra Umaya. Ya, Mbak Nadira juga menyampaikan perasaannya sangat senang ya saat pembelajaran. Ya. Inilah fungsi dari refleksi dalam pembelajaran seperti ini. Jadi guru akan mengetahui ya kekurangan dan kelebihannya. Jadi yang akan dipelajari lagi itu apa. Untuk refleksi setelah mempelajari modul ini dan membuat aksi nyata yang saya buat dalam bentuk video di YouTube, saya mendapatkan pengalaman baru yang sangat bermakna, yaitu bagi saya sendiri ya guru, refleksi pembelajaran
berguna untuk meninjau sebuah kelompok atau kelas untuk menggambarkan situasi atau kondisi dari sebuah kelas, serta guru bisa mengetahui potensi setiap individu dan peserta didik di kelas tersebut. Dengan begitu, guru dapat meningkatkan kegiatan evaluasi berlanjut dan berjenjang. Untuk langkah berikutnya adalah saya akan membuat refleksi di setiap akhir pembelajaran ataupun di awal pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas bisa dievaluasi berlanjut dan berjenjang. Kesimpulan, refleksi pembelajaran berguna untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, jadi refleksi itu sangat penting dalam sebuah pembelajaran di kelas ya, untuk perbaikan ke depannya. Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, demikian aksi nyata yang bisa saya buat pada kali ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk Bapak Ibu semua demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam dan bahagia guru hebat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.